Baik, terima kasih Mas Dadi yang hari ini menjadi host istimewa, Bu Ratih dan Pak Sani yang menemani saya untuk menyemangati teman-teman sahabat Gelora seluruh Indonesia yang hari ini dakdikduk menanti saat pendaftaran Partai Gelora ke KPU RI. Karena memang tanggal 7 Agustus nanti saat Partai Gelora mendaftar, ini merupakan bagian dari rangkaian perjalanan panjang ya. Bukan hanya panjang tapi perjalanan yang penuh dinamika ya di tengah berbagai kesulitan dan keterbatasan. Jadi memang hari-hari ini hari-hari yang sangat mendebarkan ya. Jadi kalau tadi Mas Dadi menyampaikan bahwa perjalanan Partai Gelora ini dimulai pada 28 Oktober 2019 yang lalu, maka pada tanggal 7 Agustus 2022 nanti, saat secara resmi Partai Gelora Indonesia mendaftar ke KPU sebagai calon peserta pemilu, kita memasuki tahapan ketiga dari perjalanan Partai Gelora Indonesia menuju pemilu 2024. Pertama di 2024 nanti. Dan tahap awal itu kita mulai dari sebenarnya sebelum 28 Oktober juga sudah kita lakukan ya. Kita menggodok ide tentang berdirinya Partai Gelora karena ide tentang Partai Gelora ini tidak berangkat dari kepentingan sesaat, tetapi ini merupakan buah dari proses kontemplasi pemikiran tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kolektif kita, bukan saja dalam konteks nasional tapi bahkan juga dalam konteks global. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat manifesto kelahiran Partai Gelora, di situ sangat tegas dan jelas bahwa perubahan-perubahan di tataran global, regional dan nasional ini yang mengilhami sebenarnya berdirinya Partai Gelora. Dan tahapan awal ini, tahapan pendirian kita selesaikan pada 31 Maret 2020 ketika kita mendaftar ke Kemenkumham ya untuk Partai Gelora mendapatkan badan hukum sebagai partai politik ya. Dan itu udah masuk pandemi tuh ya, udah lagi seru-serunya lockdown tuh. Bulan-bulan pertama pandemik. Ya. Makanya menarik ketika Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Lawli itu mengatakan bahwa Partai Gelora ini partai politik pertama yang mendaftar di masa pandemi, dan karena itu mendaftar secara online, diverifikasi secara online, dan SK-nya juga diserahkan secara online. Jadi ini di WA gitu Pak? Enggak di WA SK-nya enggak. Jadi Partai Gelora Indonesia sesungguhnya menandakan sebuah proses transformasi ya kehidupan politik Indonesia dari era manual ke era digital kira-kira gitu. Dari era offline menuju era online ya. Jadi saya kira transformasi monumental ini ya perlu juga menjadi salah satu spirit dari Partai Gelora. Nah, tahap kedua perjalanan kita ini setelah mendapat badan hukum, lalu kita melanjutkan yang kita sebut dengan tahapan pengembangan organisasi. Ya, kita mulai kembangkan infrastruktur organisasi ya sampai tingkat bukan hanya kecamatan tapi tingkat kelurahan desa. Kita melakukan rekrutmen anggota ya, dan juga kita mengembangkan infrastruktur digital untuk rekrutmen ini. Plus kemudian kita menyiapkan kemampuan kerja organisasinya. Ini terus kita lakukan selama hampir 2 tahun secara senyap. Kenapa secara senyap? Karena memang lagi-lagi masih dalam suasana pandemi, ketemu offline susah begitu ya. Kalaupun kita rapat juga dibatasi oleh orang dan ya ketersediaan masker juga terbatas, sehingga memang akhirnya kita optimalkan platform digital ini dan pendekatan online. Nah, tetapi alhamdulillah ini bisa kita tuntaskan sehingga pada 28 Oktober 2021 yang lalu ya kita menegaskan
bahwa Partai Gelora saat itu sudah melengkapi infrastruktur organisasinya yang memungkinkan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai calon peserta pemilu. Itu 28 Oktober 2021. Lebih dari setengah tahun yang lalu berarti Setengah tahun yang lalu kita sudah siapkan. 8 bulan yang lalu ya. Jadi ketika kemudian KPU menetapkan peraturan untuk pendaftaran ya dan verifikasi calon peserta pemilu, sebenarnya secara existing, secara fisik, infrastruktur dan persyaratan yang kita punya ini sudah terpenuhi. Ya tinggal kita mendigitalisasi semua fakta-fakta itu menjadi dokumen yang kemudian kita input ke Sipol. Dan alhamdulillah pada kita memulai proses persiapan pendaftaran ini pada pada bulan Juni ya. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2022 Partai Gelora Indonesia telah menyelesaikan seluruh input Sipol KPU 100%. Ya. Nah, ini bisa ditayangkan mungkin dari operator studio bahwa saat ini ya sebenarnya per tanggal 31 Juli yang lalu ya tepat 1 hari sebelum dibuka resmi pendaftaran partai politik ke KPU, kita ini sudah menyelesaikan 100% seluruh persyaratan yang harus diinput ke Sipol KPU atau Sistem Informasi Partai Politik KPU. Nah, berapa struktur kepengurusan yang kita daftarkan di Sipol KPU? Di tingkat provinsi 34 DPW kita daftarkan semua, ya. Kita sebenarnya DPW itu provinsi. Provinsi. Ya, mungkin ada penonton kita yang tidak jadi familiar. DPW ini Dewan Pimpinan Wilayah ini di tingkat provinsi. Ya. Ada 34 DPW kita daftarkan semua, ya. Di salah satunya Pak Sani, Ketua DPW DKI. Kemudian DPD yang kita daftarkan ke Sipol ini 434 DPD dari 514 DPD yang kita miliki. Atau kabupaten kota. Ya, di tingkat kabupaten kota atau 84%. Ini kenapa kok enggak 100%? Sebenarnya kita mau 100%, tapi waktu itu kita bersepakat dan sesuai dengan arahan pimpinan, yang kita daftarkan ini minimalis saja, agar teman-teman yang terlibat dalam kerumitan dan keriuhan kerja administratif ini tidak terlalu banyak, karena kita punya pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih strategis ya. Tapi dari 75% yang ingin kita daftarkan, rupanya banyak DPD-DPD yang maksa, maksa ingin ikut didaftarkan, sehingga akhirnya ya kita nambah 1, nambah 2, nambah 3 sampai dari rencana 75% yang kita daftarkan naik jadi 84%. 75% itu yang disyaratkan KPU. Yang disyaratkan oleh undang-undang dan PKPU. Begitupun DPC sebenarnya yang kita mendaftarkan itu cukup 50% saja di tingkat kecamatan ya. Tapi lagi-lagi ya karena DPD-nya ikut bertambah, akhirnya DPC-nya ikut bertambah dan sekarang ada 4.173 Dewan Pimpinan Cabang. Ini di tingkat kecamatan yang kita daftarkan di Sipol KPU. Nah, jadi kira-kira ketika nanti akan ada verifikasi faktual ya, karena kita ini partai baru, kira-kira itulah para pengurus DPW, DPD dan DPC yang akan terlibat dalam proses verifikasi faktual. Baik. Nah, ini sedikit saya kasih gambaran perkembangan data real yang ada sampai sekarang. Kalau total DPC itu kita punya 6.463 DPC dari 7.240 kecamatan yang ada seluruh Indonesia. Jadi sudah hampir 90% kecamatan ini ada pengurus Partai Gelora ya. Dan ini indikasi bahwa penerimaan masyarakat Indonesia terhadap Partai Gelora ini sangat luar biasa ya. Dan sampai ke bawah ya, sampai dan ke tingkat kecamatan. Dan ini yang kemudian dikembangkan ke tingkat kelurahan desa ada 13% ya. Jadi hampir 10.000 lebih ya. Kita sudah punya kepengurusan di tingkat kelurahan dan desa. Bahkan DKI katanya sudah seluruh kelurahan. Ya, nanti ini ada Pak Sani yang bisa cerita langsung. Nah, kemudian anggota yang kita lakukan rekrutmen dengan platform digital dan juga kita kombinasikan dengan rekrutmen secara langsung. Sekarang ini kita sudah punya 700.000 lebih, Mas Dadi ya.
Jadi 702.000 anggota. Ditaruh di GBK udah nggak cukup ya? Butuh 10 GBK. Iya. Mungkin kalau secara serentak ini kita perlu berapa stadion ini kan? Ya, 7 stadion. Ya. Nah, yang kita daftarkan ke Sipol KPU itu tidak seluruhnya. Ya. Karena kan persyaratan dari undang-undang, setiap kabupaten kota itu mendaftarkan 1.000 atau 1/1000. Ya. Jadi kalau kabupaten kota penduduknya lebih dari 1 juta, itu harus 1.000 yang didaftarkan KTA-nya. Tapi kalau penduduknya kurang dari 1 juta, maka hanya 1/1000. Ya, jadi kita boleh pilih. Nah, sekarang ini yang kita daftarkan ke KPU adalah 241.000 sekian KTA. Ya. Ya, jadi ada 241.000 anggota Partai Gelora yang kita daftarkan, dan mereka yang nanti secara sampling akan diverifikasi faktual oleh KPU daerah di tingkat kabupaten kota. Nah, jadi ini kira-kira apa update yang ingin kami sampaikan kepada seluruh sahabat Gelora di seluruh tanah air. Jadi insya Allah kita sudah bersepakat tanggal 7 Agustus. Tanggal 7 hari Minggu, kenapa Minggu. Pak Ya. Mahfud? Sebenarnya semangat teman-teman kita mau daftar di hari pertama. Ya, makanya kita juga sampaikan ke KPU secara informal, Partai Gelora walaupun partai baru kita mau yang pertama, ya di hari pertama. Iya. Ya. Tapi rupanya dalam perkembangan kita diinformasikan sudah ada 10 partai yang daftar di hari itu. Lalu kita pikir-pikir kalau kita satu dari 10 partai di hari yang sama, kita bayangkan ruang kita untuk menunjukkan apa kekuatan Gelora ini jadi sangat terbatas ya. Akhirnya kita bersepakat dan teman di KPU juga menyarankan akhirnya kita geser hari ke tanggal 7 hari Minggu. Sambil Car Free Day boleh ya? Ya. Kenapa kita pilih hari Minggu? Karena ini hari libur. Ya. Dan kita ingin mengubah pikiran banyak orang bahwa berpolitik itu harus santai. Jadi nggak serius, nggak bikin macet, nggak riweh lah begitu. Tapi berpolitik itu bisa di hari Minggu sambil santai, ya jalan-jalan di Car Free Day gitu ya. Kita juga nggak bikin kemacetan, ya lalu happy-happy, kira-kira begitulah. Ya. Karena 2 tahun lebih masyarakat Indonesia ini sudah hidup dalam tekanan. Jadi jangan sampai partai politik datang menambah tekanan, kira-kira begitu ya. Jadi kita berikan kebahagiaan bahwa berpolitik itu bisa santai ya, dalam bisa suasana yang gembira. Kira-kira begitu ya. Tapi nanti seperti apa keceriahannya itu tergantung dari Bu Ratih dan Bang Sani ini ya. Baik.